Hai semuanya. Di suatu pagi, saat embun masih betah menempel di dedaunan dan mentari mulai menyapa dari ufuk timur, saya duduk termenung. Secangkir kopi hangat di tangan, uapnya menari-nari, seolah ikut merasakan kedamaian. Pandangan saya tertuju pada cakrawala, di mana perlahan tapi pasti, sang surya kembali menampakkan diri, memancarkan sinarnya yang hangat setelah semalam ia tenggelam. Analogi ini, sederhana namun dalam, selalu menjadi pegangan hidup saya. Seperti matahari, selalu bangkit meski sempat tenggelam. Ini bukan sekadar kalimat motivasi yang sering kalian dengar di Instagram atau di poster-poster inspiratif. Bagi saya, ini adalah filosofi hidup. Sebuah bukti nyata dari setiap jatuh bangun yang pernah saya alami. Dan saya yakin, yang pernah kalian alami juga. Pernahkah kalian merasa seolah dunia runtuh, seolah tidak ada jalan keluar, seolah kalian terperosok ke dalam lubang gelap yang tak berdasar? Saya pernah, berkali-kali malah. Saya ingat betul, rasanya baru kemarin di suatu titik dalam hidup saya, ketika saya merasa seperti matahari yang benar-benar enggan terbit. Ini bukan cuman sedih sedikit, ini adalah kegagalan telak yang membuat saya merasa hancur lebur. Waktu itu, saya sedang membangun sebuah usaha kecil yang saya rintis dengan sepenuh hati, dengan modal yang tidak sedikit, dan dengan mimpi setinggi langit. Saya habiskan waktu, tenaga, dan semua tabungan saya untuk itu. Saya tidur larut malam, bangun pagi sekali, belajar banyak hal baru, bertemu banyak orang, semua demi mimpi itu. Namun, kenyataan tak seindah ekspektasi. Setelah berjuang mati-matian selama hampir 2 tahun, usaha itu akhirnya gagal total. Kerugian materialnya besar, jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Tapi yang lebih parah, kerugian mental dan emosionalnya jauh lebih dahsyat. Saya merasa seperti pecundang, malu, marah pada diri sendiri. Saya bahkan kesulitan untuk sekadar keluar rumah, rasanya semua orang tahu kegagalan saya. Nafsu makan hilang. Tidur pun tak nyenyak. Hari-hari terasa berat, seolah ada beban ribuan ton menindih dada. Pada masa-masa itu, analogi matahari yang terbit kembali terasa sangat jauh dari kenyataan. Rasanya, matahari di hidup saya sudah terbenam untuk selamanya. Ada suara-suara kecil di kepala yang terus berbisik. Kamu tidak cukup baik. Kamu tidak akan pernah berhasil. Menyerah saja. Suara-suara itu sangat persuasif dan jujur, ada kalanya saya hampir percaya. Kalian tahu kan perasaan itu? Perasaan di mana kalian merasa tidak berharga, di mana harapan itu seolah menguap begitu saja. Mungkin pengalaman saya tidak sama persis dengan yang kalian alami, tapi saya yakin esensinya serupa. Kalian mungkin pernah mengalami kegagalan dalam karir, proyek yang kalian kerjakan dengan susah payah, ternyata tidak membuahkan hasil, atau bahkan dipecat dari pekerjaan impian. Rasa kecewa, marah, dan bingung pasti menghantam. Kalian merasa seperti perahu yang terombang-ambing di tengah badai, kehilangan arah. Atau mungkin kalian sedang berhadapan dengan masalah dalam hubungan. Putus cinta setelah bertahun-tahun menjalin kasih, perceraian yang menyakitkan, atau perselisihan dengan sahabat terdekat. Hati terasa remuk, kepercayaan diri terkikis, rasanya dunia ini tiba olah kehilangan warnanya, dan kalian merasa sendirian, seolah tak ada yang mengerti. Bahkan dalam hal kesehatan, kita pun bisa merasakan tenggelam. Mungkin ada di antara kalian yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, atau cedera yang membatasi gerak. Fisik terasa lemah, mental pun ikut tergerus. Dulu bisa berlari, sekarang untuk berjalan saja sulit. Dulu bisa beraktivitas seperti biasa, sekarang harus bergantung pada orang lain. Ada perasaan tidak berdaya yang luar biasa, seolah-olah sebagian dari diri kita telah hilang. Semua pengalaman ini, baik yang saya alami maupun yang mungkin sedang kalian hadapi, adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai fase tenggelam. Seperti matahari yang menghilang di balik cakrawala setiap sore, kita pun akan menghadapi momen-momen di mana cahaya di hidup kita seolah meredup, bahkan lenyap.
Itu wajar. Itu manusiawi. Tidak ada manusia yang bisa terus-menerus berada di puncak, bersinar terang, tanpa pernah merasakan kegelapan. Tapi coba kita renungkan lagi tentang matahari. Setelah tenggelam, ia pasti terbit lagi. Ini bukan mungkin, ini adalah kepastian. Sama seperti itu, bangkit setelah jatuh bukanlah pilihan, melainkan kemampuan bawaan yang kita semua miliki. Mungkin saja kita lupa bagaimana caranya, atau terlampau lelah untuk mencoba, tapi kemampuannya ada di dalam diri kita. Mari kita lihat alam. Pernahkah kalian melihat sebuah pohon setelah badai besar? Cabang-cabangnya mungkin patah, daun-daunnya berserakan. Tapi akarnya, jika kuat, akan tetap mencengkeram tanah. Dan seiring waktu, tunas-tunas baru akan muncul, daun-daun baru akan tumbuh, dan pohon itu akan kembali kokoh. Bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya karena ia telah melewati ujian. Ia telah belajar bagaimana beradaptasi. Atau, lihatlah gelombang laut. Ia datang dan pergi, membawa serta pasir dan kerikil ke pantai, lalu menariknya kembali. Terkadang ia tenang, terkadang mengamuk dengan dahsyat. Tapi ia tidak pernah berhenti. Ia selalu kembali. Tidak peduli seberapa kuat ia menghantam karang, ia akan mundur sejenak, lalu kembali lagi dengan kekuatan baru. Ini adalah simfoni resiliensi alam, sebuah pengingat bahwa siklus jatuh dan bangkit adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi. Beralih ke sejarah, kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh besar yang bangkit dari keterpurukan. Ambil contoh Nelson Mandela. Beliau menghabiskan 27 tahun hidupnya di penjara. 27 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Tapi apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau justru menggunakan waktu itu untuk memperkuat keyakinannya, untuk mempersiapkan diri, dan akhirnya, setelah bebas, beliau memimpin Afrika Selatan menuju era baru yang penuh harapan. Beliau adalah simbol nyata dari matahari yang kembali terbit, bahkan setelah kegelapan yang sangat panjang. Atau, lebih dekat lagi dengan kita, lihatlah Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Dua kota besar mereka hancur lebur oleh bom atom. Ekonomi lumpuh, semangat rakyat terpukul. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyerah. Mereka bahu-membahu membangun kembali negara mereka dari nol dengan ketekunan dan disiplin yang luar biasa. Hasilnya, Jepang bangkit menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ini bukan keajaiban, ini adalah buah dari resiliensi kolektif, sebuah tekad untuk bangkit lagi, tidak peduli seberapa dalam mereka terjatuh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita membangun resiliensi ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setelah tenggelam, kita akan terbit, kembali, bukan hanya sekadar muncul tapi bersinar lebih terang. Ini bukan tentang sulap, tapi tentang proses. Tentang langkah-langkah konkret yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Akui dan rasakan emosi kalian. Jangan pura-pura kuat. Saat saya gagal dengan usaha saya, hal pertama yang saya lakukan adalah menyangkal. Saya bilang ke diri sendiri, ini cuma cobaan kecil. Saya pura-pura baik-baik saja di depan teman dan keluarga. Tapi di dalam, saya hancur. Dan itu justru memperparah keadaan. Kunci pertama adalah membiarkan diri kalian merasakan emosi yang muncul. Sedih? Menangislah. Marah? Salurkan kemarahan itu dengan cara yang sehat, misalnya dengan berolahraga keras atau menulis jurnal. Kecewa? Akui kekecewaan itu, jangan ditahan. Emosi yang tidak diakui itu seperti bara dalam sekam, ia akan terus membakar kalian dari dalam sampai meledak. Ini seperti awan gelap yang harus hujan dulu agar langit kembali cerah. Dulu, saya sering merasa cengeng kalau menangis. Sekarang, saya tahu itu adalah proses penting untuk melepaskan. Mengakui bahwa kalian sedang dalam kesulitan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan keberanian. Ini adalah langkah pertama untuk bangkit. Sama seperti saat fajar, kalian harus mengakui bahwa malam telah tiba,
sebelum bisa melihat cahaya matahari kembali. 2. Izinkan diri kalian beristirahat, mengisi ulang energi batin. Setelah kegagalan usaha, saya menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk tidur. Maksudnya, saya tidak melakukan hal produktif sama sekali. Saya menonton film, membaca buku yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, atau hanya melamun. Awalnya saya merasa bersalah, tapi kemudian saya menyadari ini adalah proses istirahat yang saya butuhkan. Sama seperti matahari yang beristirahat di malam hari untuk mengumpulkan energi sebelum terbit kembali, kita juga butuh jeda. Jangan paksa diri kalian untuk langsung bangkit dan berlari setelah jatuh. Itu tidak realistis dan justru bisa membuat kalian semakin terpuruk. Berikan diri kalian waktu untuk memulihkan diri. Waktu ini bisa berbeda untuk setiap orang. Ada yang butuh beberapa hari, ada yang butuh berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Bagaimana cara beristirahat yang efektif? Lakukan hal-hal yang kalian nikmati, yang membuat kalian merasa tenang. Bisa itu membaca buku, mendengarkan musik, jalan-jalan di taman, memasak, atau sekadar menikmati secangkir teh di sore hari. Jauhkan diri sejenak dari sumber stres atau penyebab kegagalan. Ini bukan lari dari masalah, tapi mengumpulkan amunisi untuk menghadapi masalah itu nanti. 3. Evaluasi bukan mengutuk diri sendiri. Belajar dari kesalahan. Setelah cukup beristirahat, barulah saya mulai bisa melihat kegagalan saya dengan lebih jernih. Saya mengambil sebuah buku catatan dan mulai menulis. Apa yang salah? Kenapa ini terjadi? Apa yang bisa saya lakukan berbeda? Proses ini disebut evaluasi. Penting untuk diingat, evaluasi itu berbeda dengan mengutuk diri sendiri. Mengutuk diri sendiri hanya akan membawa kalian pada lubang keputusasaan yang lebih dalam. Fokusnya adalah pada aku bodoh, aku payah, atau aku tidak akan pernah bisa. Sementara evaluasi fokusnya adalah pada apa yang bisa saya pelajari dari ini. Bagaimana saya bisa melakukan yang lebih baik lain kali? Coba kalian buat daftar apa saja yang menyebabkan kegagalan kalian. Apakah itu kurangnya riset pasar? Manajemen keuangan yang buruk? Kesalahan dalam memilih rekan kerja? Atau mungkin ada faktor eksternal yang tidak bisa kalian kendalikan? Setelah itu, tuliskan juga apa saja yang sudah kalian lakukan dengan baik, sekecil apapun itu. Ini membantu kalian untuk tidak hanya fokus pada sisi negatif, tapi juga mengakui upaya dan kekuatan kalian. Ini adalah langkah penting untuk membangun kebijaksanaan dari kegagalan. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga, asalkan kita mau belajar. Seperti penambang yang harus menggali tanah berkali-kali untuk menemukan emas, kita juga harus menggali kegagalan kita untuk menemukan permata pelajaran di dalamnya. 4. Bangun lingkungan pendukung. Kalian tidak sendirian. Ketika saya terpuruk, saya cenderung menarik diri dari semua orang. Saya tidak mau bertemu siapa-siapa. Saya merasa sendiri, tapi justru disitulah letak kesalahannya. Manusia adalah makhluk sosial, dan kita membutuhkan dukungan dari orang lain. Teman, keluarga, pasangan, atau bahkan mentor. Mereka bisa menjadi pilar-pilar yang menopang kita saat kita merasa goyah. Berbagi cerita dengan orang yang kalian percaya bisa sangat melegakan. Mereka mungkin tidak punya solusi instan, tapi sekadar didengarkan dengan empati sudah sangat membantu. Saya beruntung memiliki beberapa teman yang sabar mendengarkan keluh kesah saya, bahkan ketika saya mengulang-ulang cerita yang sama. Mereka tidak menghakimi, mereka hanya ada di sana. Dukungan ini sangat krusial, karena mereka mengingatkan saya bahwa saya tidak sendirian di lembah kegelapan itu. Mereka seperti bintang-bintang kecil yang masih berkelip di langit malam, mengingatkan saya bahwa ada cahaya di luar sana. Jika kalian merasa tidak punya orang terdekat untuk diajak bicara, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor.
Mereka terlatih untuk membantu kalian menavigasi emosi yang kompleks dan memberikan strategi yang lebih terstruktur. Tetapkan tujuan kecil dan realistis, langkah demi langkah. Setelah badai, mustahil untuk langsung berlari kencang. Kita harus mulai dengan berjalan, bahkan merangkak. Setelah kegagalan usaha, saya tidak langsung berpikir untuk membangun usaha baru yang lebih besar. Itu terlalu membebani. Sebaliknya, saya menetapkan tujuan-tujuan kecil dan realistis. Contohnya, tujuan saya waktu itu adalah, besok saya akan bangun pagi dan berolahraga selama 30 menit. Atau, minggu ini saya akan mencari informasi tentang kursus online yang relevan dengan minat saya. Tujuan-tujuan kecil ini sangat penting, karena ia memberikan kalian rasa pencapaian, sekecil apapun itu. Setiap kali kalian berhasil mencapai tujuan kecil, ada sedikit dopamin yang dilepaskan di otak kalian, memberikan kalian motivasi untuk terus melangkah. Ini seperti menapaki tangga, satu anak tangga demi satu anak tangga, sampai akhirnya kalian mencapai puncak. Kalian tidak perlu melompat langsung ke puncak, cukup fokus pada langkah selanjutnya. 6. Ubah perspektif. Kegagalan adalah guru terbaik. Ini mungkin yang paling sulit dilakukan, terutama saat kalian sedang terpuruk. Tapi coba pikirkan ini, setiap kegagalan adalah guru terbaik kalian. Ia mengajarkan kalian hal-hal yang tidak akan pernah kalian pelajari dari keberhasilan. Ingat kembali analogi pohon setelah badai. Ia tidak hanya kembali kokoh, tapi juga belajar bagaimana menghadapi badai berikutnya. Akarnya menjadi lebih dalam, cabangnya menjadi lebih lentur. Sama seperti itu, setiap kegagalan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Saya ingat, setelah kegagalan usaha itu, saya jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Saya jadi lebih teliti dalam melakukan riset. Saya jadi lebih menghargai setiap proses dan tidak terburu-buru meraih hasil instan. Pelajaran-pelajaran ini tidak akan saya dapatkan jika usaha saya langsung berhasil. Maka, ketika kalian menghadapi kegagalan, cobalah untuk melihatnya sebagai sebuah peluang untuk tumbuh. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses pemurnian. Sama seperti berlian yang dibentuk dari tekanan dan panas yang ekstrim, begitu juga karakter kita dibentuk melalui tekanan dan kesulitan. 7. Fokus pada hal yang bisa kalian kendalikan. Lepaskan yang tidak bisa. Seringkali, ketika kita gagal, kita cenderung fokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kenapa pasar tiba-tiba berubah? Kenapa orang itu tidak menepati janjinya? Kenapa saya sakit? Memikirkan hal-hal yang tidak bisa kalian kendalikan hanya akan menguras energi dan memperparah kecemasan. Fokuslah pada apa yang bisa kalian kendalikan. Kalian tidak bisa mengendalikan pasar, tapi kalian bisa mengendalikan bagaimana kalian merespons perubahan pasar. Kalian tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kalian bisa mengendalikan reaksi kalian terhadap tindakan mereka. Kalian mungkin tidak bisa mengendalikan penyakit, tapi kalian bisa mengendalikan bagaimana kalian merawat tubuh dan mental kalian. Ini adalah tentang menerima apa yang tidak bisa diubah dan mengubah apa yang bisa diubah. Ini membebaskan energi kalian untuk hal-hal yang benar-benar bisa kalian pengaruhi dan mengarahkan kalian kembali ke jalur kemajuan. 8. Latih perasaan syukur. Sekecil apapun. Itu saat saya sedang terpuruk, saya kesulitan menemukan hal-hal untuk disyukuri. Rasanya semua serba gelap, tapi saya memaksakan diri. Saya mulai dengan hal-hal kecil. Saya bersyukur masih bisa bernapas, bersyukur masih punya tempat tinggal, bersyukur masih punya secangkir kopi hangat. Latihan rasa syukur adalah salah satu alat paling ampuh untuk menggeser fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ini tidak berarti kalian harus mengabaikan rasa sakit atau kesulitan, tapi ini tentang menyeimbangkan perspektif kalian. Mungkin kalian kehilangan pekerjaan, tapi kalian masih punya kesehatan yang baik. Mungkin kalian putus cinta, tapi kalian masih punya teman-teman yang mendukung. Mungkin kalian sedang sakit, tapi kalian masih punya keluarga yang merawat.
Fokus pada apa yang kalian miliki, bukan pada apa yang telah hilang. Ini seperti mencari setitik cahaya di tengah kegelapan, dan perlahan, setitik cahaya itu akan menjadi semakin terang. 9. Berani mencoba lagi. Langkah pertama, menuju terbit. Akhirnya, setelah melalui semua proses itu, tiba saatnya untuk berani mencoba lagi. Ini adalah bagian yang paling menantang karena ada ketakutan akan kegagalan yang sama atau bahkan yang lebih buruk. Setelah berbulan-bulan beristirahat dan berevaluasi, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Rasanya sangat menakutkan. Ada keraguan besar di hati saya. Tapi saya tahu, saya tidak bisa terus bersembunyi. Saya mulai mengirimkan lamaran, melakukan wawancara, dan perlahan-lahan pintu-pintu mulai terbuka. Mungkin kalian tidak akan langsung berhasil pada percobaan pertama, atau kedua, atau bahkan ketiga. Tapi setiap percobaan adalah langkah maju. Setiap kali kalian mencoba, kalian belajar hal baru, kalian mengasah kemampuan, dan kalian membangun kepercayaan diri. Ini adalah manifestasi nyata dari analogi matahari. Ia mungkin terhalang awan sesekali, tapi ia terus bergerak, terus mencoba untuk menampakkan sinarnya. Menerapkan resiliensi dalam berbagai aspek kehidupan, strategi-strategi ini tidak hanya berlaku untuk kegagalan bisnis atau hubungan. Kalian bisa menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pekerjaan karir, jika kalian gagal dalam sebuah proyek atau tidak mendapatkan promosi, jangan langsung menyerah. Akui kekecewaan, istirahat sejenak, evaluasi apa yang kurang, minta masukan dari mentor atau atasan, dan coba lagi dengan strategi yang berbeda. Mungkin kalian perlu meningkatkan skill tertentu atau mengubah pendekatan kalian. Dalam hubungan, jika kalian mengalami masalah dalam hubungan, baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga, jangan hanya menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Rasakan emosi kalian, komunikasikan perasaan kalian dengan jujur, bukan menyalahkan. Berikan waktu untuk diri sendiri dan orang lain. Evaluasi apa yang bisa diperbaiki, dan jika memungkinkan, berani untuk mencoba memperbaiki hubungan tersebut. Kadang, kegagalan dalam hubungan justru membuka pintu untuk hubungan yang lebih sehat di masa depan. Dalam kesehatan, jika kalian sedang berjuang dengan masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, jangan putus asa. Akui rasa sakit dan frustrasi kalian. Istirahat yang cukup, cari dukungan dari dokter, terapis, atau kelompok dukungan. Fokus pada hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kesehatan. Misalnya, berolahraga ringan, makan makanan sehat. Dan selalu ingat bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi sedikit lebih baik. Proses berpikir dan emosi yang terlibat. Mungkin kalian bertanya, bagaimana proses berpikir dan emosi yang terlibat dalam menghadapi kesulitan dan bangkit kembali? Ketika kita menghadapi kesulitan, awalnya otak kita cenderung masuk ke mode survival. Emosi seperti takut, marah, sedih, cemas akan membanjiri kita. Ini adalah respons alami tubuh untuk melindungi diri. Pada tahap ini, berpikir jernih sangat sulit. Justru disinilah pentingnya mengakui emosi dan beristirahat. Ini memberi waktu bagi sistem saraf kita untuk tenang, bagi emosi untuk mereda. Setelah mereda, perlahan-lahan otak kita bisa mulai berfungsi lebih rasional. Disinilah proses evaluasi dan perencanaan masuk. Kita mulai menganalisis situasi, mencari tahu penyebabnya, dan memikirkan solusi. Ini adalah saat di mana kita mulai menggunakan kemampuan problem solving kita. Kemudian, akan muncul keraguan dan ketakutan saat kita bersiap untuk mencoba lagi. Ini wajar. Bagian dari otak kita yang disebut amigdala akan mencoba melindungi kita dari potensi rasa sakit di masa depan. Disinilah peran keberanian dan keyakinan pada diri sendiri menjadi sangat penting. Kita harus belajar untuk tidak membiarkan rasa takut itu mengendalikan kita sepenuhnya. Kita bisa mengakui ketakutan itu, tapi tetap melangkah maju meskipun takut. Terakhir, ketika kita mulai melihat hasil dari upaya kita, sekecil apapun itu,
akan muncul rasa optimisme dan harapan. Ini adalah dopamin yang dilepaskan saat kita mencapai tujuan kecil. Ini adalah penguatan positif yang mendorong kita untuk terus melangkah. Ini adalah cahaya pertama di cakrawala, pertanda bahwa matahari akan segera terbit sepenuhnya. Kalian adalah matahari di kehidupan kalian. Saya tidak akan bohong, proses ini tidak mudah. Ada kalanya saya ingin menyerah lagi. Ada kalanya saya merasa lelah luar biasa. Tapi setiap kali saya melihat matahari terbit di pagi hari, saya teringat. Saya teringat bahwa siklus ini adalah bagian dari kehidupan. Kalian, sama seperti saya, memiliki kekuatan luar biasa di dalam diri kalian. Kekuatan untuk beradaptasi, untuk belajar, untuk menyembuhkan, dan untuk tumbuh. Kalian mungkin merasa seperti matahari yang terbenam sekarang, diselimuti kegelapan. Tapi ingatlah, itu hanya sementara. Sinar matahari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di balik cakrawala, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersinar. Sama seperti itu, cahaya dalam diri kalian tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu untuk kembali menyala. Maka, biarkan kalimat ini menjadi pegangan kalian. Seperti matahari, selalu bangkit meski sempat tenggelam. Jadikan setiap kegagalan sebagai bahan bakar, setiap kesulitan sebagai tangga, dan setiap jatuh sebagai persiapan untuk melompat lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kalianlah matahari di kehidupan kalian sendiri. Kalian memiliki kemampuan untuk selalu bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jadi, setelah membaca ini, apa satu langkah kecil yang akan kalian ambil hari ini untuk mulai bangkit kembali? Seperti sang surya yang tak pernah lelah menyinari dunia.